Om Swastiastu. Hello guys, kita ketemu lagi dalam channel Sang Nyoman Bang Bang Kusuma Jaya. Nah, dalam channel ini tidak asing lagi menampilkan video pembelajaran tentang soal uraian ujian sekolah materi IPS kelas 6 SD ya. Semoga bermanfaat video ini. Simak dengan baik-baik dan jangan lupa like sebanyak-banyaknya dan tonton sebanyak-banyaknya. Nah, Bapak harap video ini berguna untuk menjawab soal ujian sekolah yang akan datang ya. Sehingga pesan Bapak pahami, tonton, pahami, dimengerti dan diingat materi-materi apa yang Bapak sampaikan dalam video ini. Kita mulai dari awal tentang materi ASEAN. Materi ASEAN Bapak rangkum menjadi 5 soal uraian ya. Jadi yang pertama, sebutkan prinsip-prinsip utama ASEAN, organisasi ASEAN. Jelaskan mengapa negara Brunei meskipun merupakan negara yang kecil tetapi merupakan negara yang kaya. Apa isi dari deklarasi Bangkok. Kemudian 4, kerjasama apa saja yang terjalin di antara negara-negara ASEAN dan gambar lambang ASEAN dan berikan keterangan tentang arti lambang tersebut. Iya. Kita perkecil dulu layarnya. Agar bisa dilihat dulu ya. Nah, ini ya. Jadi pada prinsipnya ya. Jadi prinsip-prinsip utama organisasi ASEAN yaitu yang pertama menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional dan identitas nasional setiap negara anggota. Ya, jadi menghormati kemerdekaan. Kemudian hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif dan koersi pihak luar. Jadi hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional, itu dia bebas dari campur tangan pihak asing, subversif dan koersi pihak luar. Kemudian tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota. Jadi antara anggota ASEAN ya tidak ada mencampuri urusan dalam negerinya ya, sehingga tidak akan terjadi pertengkaran atau perang antar negara anggota. Kemudian menyelesaikan perbedaan dan perdebatan yang dengan damai. Jika ada perdebatan atau ada masalah, kita selesaikan dengan damai ya. Kemudian menolak menggunakan kekuatan yang mematikan. Menolak menggunakan kekuatan yang mematikan. Kemudian adanya kerjasama efektif antar anggota. Nah, jadi itu prinsip-prinsip utama dari organisasi ASEAN. Nah, kita menginjak soal kedua. Negara Brunei Darussalam meskipun kecil tetapi merupakan negara yang kaya karena memiliki sumber daya alam minyak bumi dan gas alam yang merupakan komoditas ekspor utama, sehingga menghasilkan pendapatan negara yang besar dan kaya ya. Kemudian 3, apa isi dari deklarasi Bangkok? Isi dari deklarasi Bangkok adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara. Ya, jadi mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial budaya di Asia Tenggara. Yang kedua, memajukan perdamaian stabilitas regional. Jadi kita mengusahakan perdamaian antar negara anggota ASEAN, itu di deklarasi Bangkok. Kemudian memajukan kerjasama dan saling membantu kepentingan bersama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian 4, memajukan kerjasama dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, dan komunikasi atau perdagangan ya. Yang kelima, memajukan penelitian bersama mengenai masalah-masalah di Asia Tenggara. Memelihara kerjasama yang lebih erat dengan organisasi internasional dan regional. Nah, itu isi dari deklarasi Bangkok. Kemudian kerjasama apa yang terjalin di antara negara-negara ASEAN adalah adanya kerjasama keamanan politik. Kerjasama keamanan politik itu menciptakan keamanan, stabilitas, perdamaian khususnya di kawasan, umumnya di dunia. Kawasan damai, bebas, dan netral, itu zone of peace, freedom and neutrality, sovereign. Ya. Jadi kita zone of peace, freedom,
and Neutrality SOFAM. Jadi dengan SOFAM. Jadi Traktat Persahabatan dan Kerjasama yaitu Treaty of Amity and Cooperation TEC in Southeast Asia. Dan kawasan bebas dari senjata nuklir di Asia Tenggara itu Treaty of Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone CANWFZ. Itu jadi ada kerjasama antara negara anggota ASEAN ya. Itu untuk politiknya ya. Jadi politik kerjasamanya ada SOFAN, ZOVFAN, kemudian ada kerjasama di bidang persahabatan, yaitu TAC in Southeast Asia, dan kawasan bebas nuklir, yaitu SANWVZ. Dan kerjasama ekonomi mencakup kerjasama di sektor perindustrian, perdagangan, dan pembentukan kawasan perdagangan bebas di ASEAN itu APTA. APTA ya. Beberapa kerjasama ekonomi adalah kerjasama di sektor industri yang dilakukan oleh kerjasama industri ASEAN. ASEAN Industrial Cooperation (AICO). Kemudian ada kerjasama di sektor perdagangan dilakukan dengan pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN. APTA ya, jadi perdagangan bebas ASEAN APTA melalui pemberlakuan tarif efektif bersama Common Effective Preferential Tariff CEPT antara 5-10% atas dasar produk per produk baik produk ekspor maupun impor guna menghilangkan kendala perdagangan di antara negara-negara ASEAN. Kemudian ada kerjasama fungsional ASEAN. Kerjasama fungsional dalam ASEAN mencakup bidang kebudayaan, penerangan, pendidikan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Penanganan bencana alam, kesehatan, ketenagakerjaan, pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, kepemudaan, penanggulangan narkoba, peningkatan administrasi, dan kepegawaian publik. Nah, itu kerjasamanya ya. Nah, inilah gambar dari ASEAN. Nah, kita lihat gambar atau logo ASEAN, yaitu dalam arti ada arti secara umum dan ada arti bagian-bagian lambang. Nah, arti lambang secara umum melambangkan solidaritas, kesepakatan, keterikatan kerjasama untuk kemakmuran rakyat di negara-negara ASEAN. Melambangkan kesetiaan ASEAN pada perdamaian dan stabilitas kawasan pada khususnya dan dunia pada umumnya ya. Kemudian arti bagian-bagian lambang. Kemudian ada batang padi tegak berjumlah 10 melambangkan jumlah negara anggota ASEAN 10 ya. Pada awal berdirinya ASEAN jumlahnya batang ada 5, sekarang ada 10. Kemudian batang padi berwarna coklat melambangkan kekuatan stabilitas ASEAN. Coklat melambangkan tanah stabil ya. Kemudian lingkaran keliling dan tulisan ASEAN berwarna biru melambangkan persahabatan. Warna dasar kuning melambangkan kemakmuran. Nah, jadi warna dasar kuning melambangkan kemakmuran. Nah, ini warnanya merah kuning-kuningan ya. Sebenarnya warnanya kuning nih harusnya ya. Biru persahabatan, kuning kemakmurannya. Nah, begitulah tentang materi ASEAN ya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, kita akan mempelajari karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, juga ada 5 soal yang sudah dirangkum. Yang pertama, jelaskan arti skala 1 berbanding 2 juta. Skala 1 berbanding 2 juta. Mengapa kenampakan alam setiap wilayah berbeda? Kenapa? Kemudian ketiga, kualitas penduduk akan menentukan kemajuan suatu wilayah. Apa maksud dari kalimat tersebut? Kualitas penduduk akan menentukan kemajuan suatu wilayah. Apa maksud dari kalimat tersebut? Kemudian sebutkan dan gambar arah mata angin. Kemudian sebutkan manfaat dari peta. Nah,
Di dalam peta kita akan melihat atas skala 1 berbanding 2 juta. Apa artinya ya? Jadi arti skala 1 berbanding 2 juta adalah jarak 1 senti pada peta sama dengan, ini kurang A ya, sama dengan 2 juta senti pada jarak sesungguhnya. Atau 1 senti pada peta sama dengan 20 km pada jarak sesungguhnya. Itu ya. Kemudian kenampakan alam di setiap wilayah berbeda-beda karena setiap wilayah memiliki ciri khas masing-masing yang disebabkan oleh bentuk kenampakan ataupun bentang alam di bumi yang tidak rata. Maaf ada gangguan dikit. Jawab WA dulu ya. Ini ada pertanyaan dari siapa ini? Lupa ini siapa ini. Om Pak, maaf mengganggu saya, tahu Tantria ini ya. Terus yang daerah itu boleh lagu daerah di luar Bali ya Pak? Kayak apa boleh? Ya boleh. Kemudian yang kedua, ya udah, yang kedua tadi udah. Yang ketiga, kualitas penduduk akan menentukan kemajuan suatu wilayah. Maksudnya dari kalimat tersebut adalah semakin tinggi kualitas penduduk suatu wilayah yang dapat dilihat dari tingkat pendidikannya, penduduknya, maka penduduk tersebut akan semakin berkualitas dan mampu membangun wilayah lebih maju dibandingkan wilayah yang kualitas penduduknya kurang karena memiliki pengalaman dan ilmu pengetahuan yang lebih tinggi. Ya, itu ya. Jadi kalau banyak penduduknya dan berkualitas, dia pinter-pinter, akan bisa memajukan negaranya. Kalau penduduknya sedikit, kemudian bodoh-bodoh, ya tentunya negaranya akan miskin semuanya ya. Kemudian kita akan belajar arah mata angin. Nah, ini ada utara ya, dari bab urut utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut ya. Itu gambar tadi. Nah, apa manfaat peta dari gambar peta ya? Manfaat dari peta adalah menunjukkan lokasi suatu tempat, menggambarkan bentuk permukaan bumi, mengetahui jarak suatu tempat. Kemudian alat peraga atau media dalam pendidikan. Nah, jadi manfaat dari peta seperti alat peraga dan media dalam pendidikan. Dan manfaat dari peta juga menunjukkan potensi kekayaan alam. Nah, itulah tentang sumber daya ya. Kita lanjut yang berikutnya ya. Nah, kita akan pelajari tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini sebenarnya ini pelajaran PPKN namun disinggung juga di materi PS. Ada 5 rangkuman soal yang dirangkum ya. Semoga bisa keluar dalam ujian sekolah ya. Jadi sebutkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi sebutkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kemudian yang kedua, sebutkan perilaku penerapan nilai Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini penerapan perilaku dari sila kelima ya. Kemudian sebutkan 3 contoh penerapan sila pertama. Kemudian sebutkan 5 perilaku tentang nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat dan apa alasan Pancasila bisa menjadi dasar negara kita. Nah, apa alasannya ya? Jadi yang pertama, penerapan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Tidak memaksakan kehendak orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaannya. Diliputi oleh semangat kekeluargaan. Dengan tekad baik dan bertanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Nah, musyawarah dilakukan dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur. Jadi jawabannya mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak orang lain, dan musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Itu yang diutamakan ya.
Kemudian penerapan sila kelima dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas, yaitu satu, mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan atau gotong royong. Kemudian dua, bersikap adil. Tiga, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Itu penerapan sila kelima ya. Kemudian menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, suka bekerja keras. Jadi ada 7 ya. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu bersikap adil, suka memberi pertolongan kepada orang lain, dan suka bekerja keras. Ini yang mendekati ya. Kemudian perilaku penerapan sila Pancasila dalam lingkungan keluarga, yaitu saling menghormati antar sesama anggota keluarga, saling menyayangi satu sama lain, saling melindungi. Sebagai orang tua harus mendidik anaknya agar selalu patuh terhadap agama dan hukum. Sebagai orang tua juga harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya dan memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum dan norma adat. Sebagai orang tua harus mengajarkan, mendidik anak-anaknya untuk selalu berbuat kebaikan seperti sedekah kepada orang lain, saling menghormati dan lain. Sebagai orang tua bersikap adil terhadap anak-anaknya, tidak boleh pilih kasih. Sebagai anak harus berbakti kepada orang tua. Perilaku penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Nah, nilai masyarakat. Saling menghormati dan memberi toleransi antar umat beragama. Ini di masyarakat ya, kalau yang beda agama. Rukun dengan tetangga yang berbeda agama. Berbuat adil kepada tetangga, tidak membedakan tetangga. Menyeimbangkan hak dan kewajiban kita di masyarakat. Mematuhi norma-norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Selalu aktif dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti, ronda, dan malam. Ya, ronda malam. Perilaku penerapan nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah. Nah, ini lingkungan sekolah, menghormati antar siswa, menghormati guru dan karyawan, selalu berusaha berbuat baik kepada sesama siswa, belajar yang giat agar mendapatkan prestasi dan mengharumkan nama sekolah, membantu teman yang kesulitan dalam memahami materi pelajaran, selalu taat kepada aturan sekolah, tertib dan disiplin, memberikan suara dalam pemilihan ketua kelas. Nah, itu. Kemudian perilaku penerapan nilai Pancasila dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Tertib, taat, dan patuh pada aturan yang berlaku di negara tersebut. Tertib lalu lintas. Memelihara dan menjaga lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran lingkungan. Jika ada pemilihan umum, kita harus ikut serta dalam berpartisipasi dalam memilih dan terus menyelesaikan pemilu. Menyukseskan pemilu. Mendukung dan ikut serta menyelesaikan program pemerintah. Melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada tindak kejahatan atau yang lainnya. Dan jawaban yang lebih mendekati itu saling menghormati, memiliki toleransi antar umat beragama, rukun dengan tetangga yang beragama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perilaku penerapan nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat, saling menghormati dan menghormati toleransi antar umat beragama, rukun dengan tetangga yang berbeda agama, berbuat adil, bertetangga tidak membedakan tetangga, menyeimbangkan hak dan kewajiban di masyarakat, mematuhi norma aturan yang berlaku dalam masyarakat, selalu aktif dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti, ronda malam. Nah, itu Bapak ulang lagi ini. Diulang ya. Kemudian kita akan menginjak soal kelima ya. Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara bagi negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan alasan sebagai berikut. Jadi Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara karena ulang lagi ya. Kebablasan ini suaranya tidak beraturan ya. Jadi habis membaca WA kemudian jawab agak pikirannya berputar ya, bingung ya. Jadi jadi Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara Republik Indonesia NKRI. Pancasila memenuhi syarat menjadi dasar negara NKRI karena Pancasila memiliki potensi menampung keadaan yang dialami oleh bangsa Indonesia, ditinjau dari keanekaragaman agama, suku bangsa, adat budaya, ras, golongan, dan sebagainya. Sila pertama dalam suatu kesatuan bangsa dengan tetap menghormati sifat-sifat masing-masing seperti apa adanya ya. Jadi sila pertama itu menjamin kebebasan beragama ya.
Kemudian Pancasila menjamin terrealisasinya kehidupan yang menjunjung tinggi dan menghargai manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan secara berkeadilan, disesuaikan dengan kemampuan dan hasil usahanya. Hal ini ditunjukkan oleh sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, menjamin terrealisasinya kehidupan yang menjunjung tinggi, menghargai martabat manusia. Ya, Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI ya, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dari atas ribuan pulau, sila ketiga Persatuan Indonesia memberikan jaminan bersatunya bangsa Indonesia. Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi dan hak asasi manusia sesuai dengan budaya bangsa. Hal ini dijamin oleh sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan. Kemudian Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat adil dan sejahtera, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruhnya merupakan acuan dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian ketuhanan yang Maha Esa menjamin kebebasan bagi warga negara untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Sementara itu sila ketiga Persatuan Indonesia mengikat kenegaraan, keanekaragaman tersebut di atas ya. Di atas. Jadi alasan Pancasila menjadi asas negara Indonesia adalah Pancasila bersifat fleksibel, isi dan makna serta nilainya yang terkandung di setiap sila-silanya menggambarkan keanekaragaman agama, suku bangsa, adat istiadat, budaya, ras, golongan, menjamin kebebasan beragama, menghargai manusia sesuai dengan harkat martabatnya, dan menjamin keutuhan negara RI, berdemokrasi dan terwujudnya masyarakat adil dan sejahtera ya. Nah, begitulah tentang penerapan nilai Pancasila di lingkungan kita ya, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun di masyarakat dan negara ya. Ini sudah. Kemudian kita akan pelajari negara wilayah NKRI. Wilayah NKRI ya, ada 5 soal yang bisa dirangkum, yaitu tentang sebutkan dan jelaskan pergerakan angin muson di Indonesia. Angin muson di Indonesia. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia? Garis bujur menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu. Sebutkan ketiga wilayah pembagian waktu tersebut. Apa saja perbedaan penduduk tidak merata? Apa saja yang persebaran penduduk tidak merata? Apa penyebabnya ya? Apa penyebab persebaran penduduk tidak merata? Apa penyebabnya? Ini salah ya. Apa saja penyebab persebaran penduduk tidak merata? Ini kurang kalimatnya ya. Ya, kita tambahkan lagi sedikit ya. Apa saja penyebab kita tunggu ya. Ya udah. Jadi apa saja penyebab persebaran penduduk tidak merata? Sebenarnya Indonesia adalah negara kepulauan dan maritim. Tapi pengelolaan sumber daya alam lautnya belum sebelumnya dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, jadi kita akan membahas tentang pergerakan angin muson di Indonesia. Jadi pergerakan angin muson di Indonesia yaitu pada bulan Mei, Oktober, benua Australia mendapatkan tekanan udara tinggi, sedangkan di benua Asia pada saat tersebut Indonesia mengalami musim kemarau dan disebut dengan pola angin muson. Nah, ini pola angin muson ya. Jadi pada bulan Mei sampai Oktober ya, pada bulan Mei sampai Oktober benua Australia mendapat tekanan udara tinggi, sedangkan di benua Asia pada saat tersebut di Indonesia mengalami musim kemarau dan disebut dengan pola angin muson timur. Jadi di Australia udaranya tinggi tekanannya, di benua Asia agak rendah ya.
tekanan udara rendah gitu ya. Beda ya. Nah, ini tulisannya beda ya. Apa diperbesar dulu. Ini tulisan ukurannya beda ini. Oh, masih nilainya. Jadi tekanan udara rendah ya. Jadi di benua Asia tekanan udaranya rendah ya. Rendah, ini salah tulisannya. Laptopnya blank. Rendah. Rendah. Mengalami Nah, jadi pada bulan Mei sampai Oktober di benua Australia tekanan udaranya tinggi, sedangkan di benua Asia tekanan udaranya rendah. Dan saat tersebut Indonesia mengalami musim kemarau. Disebut dengan pola angin muson timur. Ya. Disebut, nah ini salah ya. Apa kok salah ketikannya ya? Apa saat digunakan blank nih datamnya nih. Ya Tuhan. Ada. Disebut dengan pola angin muson timur ya. Sedangkan pada bulan November April pola angin berembus dari benua Asia ke benua Australia dan terjadi musim hujan. Nah, pola angin tersebut dinamakan pola angin muson barat. Nah, jadi bisa disederhanakan kalau angin bertiup dari Australia ke Asia itu pola angin musim muson timur ya. Pola angin muson timur. Sedangkan kalau angin bergerak dari Asia ke Australia, pola angin muson barat. Nah, itu ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia adalah keadaan iklim, faktor tanah, faktor topografi, dan faktor biotik. Nah, itu ya. Iklim, faktor tanah, faktor topografi, dan faktor biotik. Garis bujur yang menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, yaitu WIB. Daerah yang berada di Indonesia bagian barat memiliki selisih waktu plus 7 terhadap GMT Greenwich Mean Time. GMT Greenwich Mean Time. Wilayah-wilayahnya antara lain Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya ya. Itu WIB. Sedangkan waktu Indonesia bagian tengah atau WITA, itu Indonesia Tengah, Indonesia memiliki selisih waktu plus 7 ya. Yang tadi WIB-nya plus 7 dari Greenwich, sedangkan WITA plus 8 dari Greenwich Mean Time. Wilayah-wilayahnya dan lain-lain Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau kecil sekitarnya ya. Kemudian waktu Indonesia bagian timur WIT, itu Indonesia bagian timur memiliki selisih waktu plus 9. Jadi yang barat plus 7, yang tengah plus 8, yang timur plus 9 terhadap GMT Greenwich Mean Time. Wilayah-wilayahnya antara lain Kepulauan Maluku, Papua, Papua Barat, dan pulau-pulau kecil lainnya. Itu, ya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk tidak merata. Mengapa? Ada perbandingan luas wilayah suatu daerah tidak berimbang dengan jumlah penduduknya. Ya,
Jadi ada wilayah yang luas yang penduduknya padat, ada yang penduduknya sedikit ya. Juga ada perbedaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Kemudian ada kesukuan dan agama dan program pemerintah transmigrasi. Sehingga jika persebaran penduduk tidak merata, diadakanlah program transmigrasi. Itu perpindahan penduduk dari wilayah yang kosong, dari wilayah yang padat ke wilayah yang kosong. Itu ya. Indonesia adalah negara kepulauan dan maritim, tapi pengelolaan sumber daya alam lautnya belum sepenuhnya. Mengapa? Karena belum bisa atau belum maksimal memanfaatkan wilayah maritimnya. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh nelayan. Selain itu, nelayan juga masih menggunakan cara-cara tradisional untuk menangkap ikan. Sehingga sumber daya manusia juga kurang mampu menaklukkan alam ya. Sumber daya manusia yang kurang juga menjadi salah satu penyebabnya ya. Kita lanjut ke berikutnya ya. Selanjutnya. Jadi interaksi sosial. Jadi kita akan pelajari pembelajaran interaksi sosial. Nah, ada 5 soal yang bisa dirangkum. Apa yang kamu ketahui tentang sugesti? Nah, berikan contohnya. Menurut pendapatmu, mengapa interaksi sosial itu penting? Menurut pendapatmu, mengapa interaksi sosial itu penting? Apakah manfaat dari interaksi sosial? Dalam sebuah proses interaksi manusia dengan lingkungan, tidak jarang ditemui proses interaksi yang menyimpang. Sebutkan dan jelaskan dampak dari penyimpangan interaksi terhadap lingkungan. Interaksi sosial dapat menyebabkan berbagai masalah sosial. Sebutkan masalah sosial yang terjadi di masyarakat karena adanya interaksi sosial. Nah, ini kita akan membahas tentang sosial ya. Sugesti artinya pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Jadi pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Faktor ini terjadi jika kemampuan berpikir seorang terhambat sehingga orang itu melakukan pandangan orang lain. Contoh dari sugesti lah, seorang yang tidak akan merasa sembuh jika belum berobat ke dokter langganannya. Itu sugesti ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial sangat penting karena hakikat dari sifat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup seorang diri membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Manfaat dari interaksi sosial adalah untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia sehari-hari. Manusia dalam hidupnya selalu berhubungan dengan lingkungan alam, fisik, dan lingkungan non-fisik. Lingkungan fisik terdiri atas air, tanah, udara, flora, fauna, dan lingkungan non-fisik terdiri atas lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan berinteraksinya dengan lingkungan, maka manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Ya. Kemudian soal keempat, dalam sebuah interaksi dengan lingkungan sering terjadi penyimpangan perilaku. Nah, jadi manusia dalam berinteraksi dengan alam juga sering menyimpang dari perilaku. Yaitu contoh, perilaku menyimpang dari manusia terhadap alam yaitu membuang sampah sembarangan akan menyebabkan banjir dan sungai tercemar. Penebangan hutan secara liar akan menyebabkan kekeringan, bencana, longsor, dan banjir. Yaitu penebangan hutan. Ini perilaku menyimpang. Penambangan liar akan menyebabkan bencana longsor. Jadi ada 3 perilaku menyimpang dari manusia berinteraksi dengan alam. Membuang sampah sembarangan, menebang hutan secara liar, penambangan liar. Ya. Masalah sosial terjadi yaitu masyarakat misalnya kemiskinan, kelaparan, pengangguran, propaganda media, narkoba, kenakalan remaja, dan kriminalitas. Nah, inilah masalah-masalah sosial. Jadi masalah sosial banyak sekali. Ada kemiskinan, ada kelaparan, pengangguran, propaganda media, narkoba, kenakalan remaja, dan kriminalitas. Nah, itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita langsung ke folder. Tentang keragaman sosial. Dalam keragaman sosial kita akan merangkum 5 soal. Mengapa ikatan kekerabatan masyarakat di kota tidak begitu erat? Apa yang dimaksud dengan keragaman budaya dan apa saja yang termasuk dalam keragaman budaya? Bagaimana cara menghargai keanekaragaman yang ada di Indonesia? Apa perbedaan keragaman dari segi pendidikan antara masyarakat di daerah terhadap pencil maupun masyarakat daerah terjangkau? Apa perbedaan antara ras dengan etnis?
Ikatan kekerabatan masyarakat di kota tidak begitu erat karena masyarakat di perkotaan lebih cenderung individual, mementingkan diri sendiri. Ya, hal tersebut disebabkan karena orang-orang perkotaan disibukkan dengan urusan pekerjaan mereka sehingga waktu untuk bersosialisasi sangat kurang. Itu bukan sangat ya, sangat kurang. Keragaman budaya, kultur diversity adalah keniscayaan yang ada di bumi Indonesia. Jadi keragaman budaya, kultur diversity adalah keniscayaan yang ada di bumi Indonesia. Keragaman budaya Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Contohnya keragaman budaya dalam rumah adat, upacara adat, bahasa daerah, seni tari, alat musik tradisional, dan lagu daerah. Cara menghargai keanekaragaman yang ada di Indonesia adalah menghormati semua pemeluk agama, senang bergaul dan bekerjasama dengan semua suku, menghadiri undangan kegiatan yang diselenggarakan berbagai kelompok masyarakat, dan tidak memandang rendah terhadap budaya dan adat kebiasaan yang ada di masyarakat. Jadi kita saling menghormati intinya ya. Perbedaan keragaman sosial dari segi pendidikan antara masyarakat di daerah terpencil dengan masyarakat daerah terjangkau adalah, jadi ada apa perbedaan keragaman sosial dari segi pendidikan antara masyarakat terpencil dengan masyarakat terjangkau. Masyarakat terjangkau adalah masyarakat di daerah masyarakat terjangkau adalah masyarakat, ini ulang lagi ya. Perbedaan keragaman sosial. Perbedaan keragaman sosial dari segi pendidikan antara masyarakat di daerah terpencil dengan masyarakat daerah terjangkau adalah masyarakat di daerah pegunungan dan daerah terpencil memiliki kesempatan yang lebih kecil dalam memperoleh pendidikan, sedangkan dibandingkan dengan masyarakat di daerah yang mudah terjangkau. Itu kalau daerah yang mudah terjangkau akan gampang memperoleh pendidikan, kalau daerah sulit atau terpencil agak sulit ya. Jadi perbedaan antara ras dengan etnis adalah ras merupakan penggolongan bangsa berdasarkan ciri fisiknya, kalau ras ya. Jadi perbedaan antara ras dengan etnis adalah ras merupakan penggolongan bangsa berdasarkan ciri fisiknya, kalau ras, rumpun bangsa, ras diturunkan secara genetik yang akan membedakan satu kelompok dengan kelompok yang lain, sedangkan etnis adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan dan khususnya bahasa. Etnis. Kalau ras itu tentang genetik. Jadi berdasarkan ciri-ciri rumpun bangsanya ya. Jadi itu perbedaan etnis dan ras ya. Kita lanjut. Tentang perubahan sosial dan masyarakat ya. Perubahan sosial dan budaya Indonesia. Ada 5 soal yang dirangkum. Mengapa perubahan sosial budaya harus disikapi secara selektif? Mengapa perubahan sosial budaya harus disikapi secara selektif? Mengapa sikap kita terhadap bagaimana sikap kita terhadap proses globalisasi? Apa saja ciri masyarakat yang terbuka dan pada perubahan? Apa saja dampak positif dari modernisasi? Mengapa dalam menanggapi modernisasi kita harus menerapkan sikap selektif? Nah, mengapa perubahan sosial budaya harus disikapi secara selektif? Nah, perubahan sosial budaya harus disikapi secara selektif karena perubahan sosial budaya ada yang berdampak positif dan ada pula yang berdampak negatif. Kita harus pintar memilih dan memilah. Sebaiknya hanya perubahan yang berdampak positif saja yang kita terima dan yang masih sejalan dengan akar budaya kita pegang teguh. Itu ya. Sikap kita terhadap proses globalisasi yaitu memperkuat karakter mulia bangsa Indonesia melalui pendidikan. Ya. Meningkatkan wawasan pengetahuan agar mampu berperan aktif dalam era globalisasi. C. Meningkatkan semangat kebangsaan dan mencintai produk dalam negeri. Dan menumbuhkan budaya dan sikap global seperti mandiri, kreatif, optimis, dan terbuka. Mampu memilih dan memilah informasi yang bermanfaat bagi dirinya dan bangsa Indonesia. Ciri masyarakat yang terbuka pada perubahan adalah menerima perubahan setelah memahami budaya, kelemahan-kelemahan kondisi yang rutin. Peka terhadap masalah dan menyadari bahwa masalah tersebut tidak terlepas dari keberadaan dirinya. Terbuka bagi pengalaman-pengalaman baru, inovasi disertai dengan sikap yang tidak a priori atau prasangka. Setiap pendiriannya selalu dilengkapi dengan informasi yang akurat. Nah, itu ciri-ciri masyarakat terbuka ya. Menerima, peka, terbuka, dan
dan berpendirian sesuai dengan informasi yang akurat. Kita cek dulu internetnya sambil break dulu sebentar. Jadi mulut bapak agak capek sedikit. Ya. Kita lanjut soal materi berikut. Jadi kegiatan ekonomi. Ya, lagi dikit ya. Kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Nah, ada 5 soal yang bisa dirangkum, yaitu usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Jelaskan. Upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan hasil pertanian. Usaha peternakan digolongkan menjadi 3. Sebutkan dan jelaskan usaha peternakan. Bagi 3. Kegiatan perekonomian Indonesia dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Jelaskan maksud dari kalimat tersebut. Bagaimana usaha pemerintah untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat melalui kegiatan perekonomian Indonesia. Perikanan darat adalah usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan payau. Perikanan air tawar diusahakan di sungai, danau, rawa, dan waduk. Sedangkan perikanan air payau diusahakan di tambak-tambak yang terdapat di tepi pantai. Perikanan air laut adalah usaha menangkap ikan di pantai atau di laut dan pembudidayaan ikan laut dalam tambak-tambak. Itu ya. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan hasil pertanian yaitu intensifikasi. Apa itu intensifikasi? Itu usaha untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa memperluas lahan pertanian. Ini intensifikasi artinya tidak memperluas lahan pertanian. Sedangkan ekstensifikasi adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan pertanian. Ya. Kemudian diversifikasi adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan pertanian. Diversifikasi. Sedangkan rehabilitasi yaitu usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbarui cara-cara bertani yang ada atau menggantikan tanaman tidak produktif lagi. 3. Usaha peternakan digolongkan menjadi 3, yaitu peternakan satwa besar, yaitu sapi, kerbau, dan kuda. Satwa besar. Sedangkan satwa kecil, kambing, domba, kelinci, dan babi. Satwa kecil. Peternakan unggas, yaitu peternakan ayam, itik, entok, dan burung. Kegiatan perekonomian Indonesia dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Maksudnya dari kalimat tersebut adalah bahwa kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung pada sumber daya alam yang dimiliki di daerah. Misalnya masyarakat pedesaan akan memanfaatkan tanahnya untuk ditanami berbagai tanaman pertanian maupun perkebunan. Jadi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat tergantung pada sumber daya alam yang dimilikinya. Usaha pemerintah untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat melalui kegiatan perekonomian di Indonesia adalah mendirikan lembaga-lembaga ekonomi yang membantu memfasilitasi masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, melakukan pengawasan terhadap harga pasar hal tersebut untuk menjaga stabilitas harga barang di pasaran, serta mengatur kebijakan terkait ekspor dan impor barang, jangan sampai merugikan produsen dalam negeri. Itu cara pemerintah atau usaha pemerintah untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat. Jadi ada usaha-usaha pemerintah untuk menyejahterakan atau mensejahterakan kehidupan masyarakat melalui berbagai kegiatan. Yaitu yang pertama, mendirikan lembaga ekonomi yang membantu memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, melakukan pengawasan harga pasar agar tidak naik turun dia, stabil dia, kemudian mengatur kebijakan barang ekspor dan impor. Kita lanjut dengan materi berikutnya ya. Lagi yang tadi kegiatan ekonomi, sekarang keragaman ekonomi. Tadi keragaman ekonomi, sekarang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi 5 soal juga ya. Jadi sebutkan jenis-jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya. Kemudian gambar lambang koperasi apa artinya. Jelaskan pengertian dari kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa manfaat kegiatan ekspor dan impor barang. Apa fungsi peran koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4. Yang pertama, jenis-jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya. Ada koperasi pertanian yang anggotanya petani, buruh tani, orang-orang yang terlibat dalam usaha pertanian. Koperasi pensiun, koperasi yang merupakan para pensiun pegawai negeri.
koperasi pegawai negeri, koperasi yang bermodalkan para pegawai negeri. Koperasi sekolah, koperasi yang bermodalkan para warga sekolah. Nah, inilah lambang koperasi ya. Jadi ada roda bergerigi ya. Roda bergerigi, kemudian ini bisa diperbesar ya, ini gambarnya. Ada timbangan, ada rantai, ada kapas dan padi, ada pohon beringin, ada bintang, warna dasar merah putih, kemudian jadi beberapa gambar lambang koperasi, yaitu rantai melambangkan persahabatan yang kokoh, kemudian gerigi beroda melambangkan kerja usaha yang terus menerus, gerigi roda, kapas dan padi melambangkan kemakmuran rakyat yang hendak dicapai, timbangkan melambangkan bersifat adil, bintang ada lambang dalam perisai melambangkan Pancasila sebagai landasan ideal koperasi, Pancasila ya, bintang. Pohon beringin melambangkan sifat kemasyarakatan pribadi yang kokoh berakar. Tulisan koperasi melambangkan kepribadian koperasi Indonesia. Warna merah putih melambangkan sifat nasional. Kegiatan ekonomi produksi adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang. Kegiatan distribusi adalah kegiatan ekonomi yang menyalurkan barang. Jadi kegiatan ekonomi produksi yaitu menghasilkan barang. Kalau produksi menghasilkan barang, kalau distribusi menyalurkan barang. Kalau konsumsi menggunakan barang, ya, itu contoh-contohnya singkat-singkat aja nih. Manfaat dari kegiatan ekspor dan impor barang itu meningkatkan pendapatan negara. Jelas kalau kita menjual dan membeli barang meningkatkan pendapatan negara, memberikan penghasilan bagi para pelakunya, memberikan penghasilan, tercukupinya kebutuhan akan suatu barang di negara yang bersangkutan, mengaktifkan perputaran nilai uang, meningkatkan kesejahteraan. Jadi itu manfaat dari barang ekspor impor, kegiatan ekspor impor ya. Yang kelima, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 4 fungsi dan peran koperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota, pada khususnya masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Jadi membangun dan mengembangkan potensi kemampuan anggota. Itu peran koperasi, membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggotanya. Berperan secara aktif dan dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, mempertinggi kualitas kehidupan manusia pada masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dan dengan koperasi dan suku gurunya berusaha untuk mewujudkan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, mengembangkan kreativitas, membangun jiwa berorganisasi bagi para pelajar. Nah, itulah peran koperasi menurut Undang-Undang 25 tahun 1992 pasal 4. Kemudian kedatangan bangsa Eropa. Nah, kita akan belajar tentang penjajahan. Kedatangan bangsa Eropa itu kita juga rangkum jadi 5 soal aja dulu ya. Faktor apakah yang mendorong bangsa Eropa datang ke Indonesia? Nah, apa faktor mendorongnya bangsa Eropa datang ke Indonesia? Hal apa saja yang dilakukan pedagang Belanda untuk menguasai perdagangan di Indonesia? Apa saja? Faktor apa saja yang mendorong pergerakan nasional Indonesia? Sebutkan nilai yang bisa diambil dari perjuangan melawan penjajah dan penerapannya sebagai pelajar saat ini. Mengapa Jepang bisa dengan mudah menguasai daerah Asia Tenggara, termasuk Indonesia? Nah, ini faktor yang mendorong bangsa Eropa. Jadi faktor yang mendorong bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah secara umum kedatangan bangsa Eropa ke Asia, termasuk ke Indonesia, dilandasi keinginan mereka untuk berdagang. Itu yang pertama. Berdagang, menyebarkan agama. Ya, jadi berdagang dan menyebarkan agama. Sebab dan tujuan bangsa Eropa ke Indonesia adalah mencari kekayaan. Mencari kekayaan, goal. Mencari kemuliaan, glory. Menyebarkan agama, gospel. Tapi karena melihat kekayaan alam yang berlimpah ruah, terutama banyak rempah-rempah yang merupakan komoditas berharga, mendorong bangsa Eropa ingin menguasai Indonesia sepenuhnya, sehingga terjadilah penjajahan. Untuk menguasai perdagangan di Indonesia, langkah awal yang dilakukan pemerintah Belanda adalah mendirikan VOC. Jadi Verine Ox Coast Company ya. Untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, VOC memaksa monopoli, terutama di Maluku.
Dalam usahanya melaksanakan monopoli, POC menetapkan beberapa peraturan yaitu sebagai berikut. Rakyat Maluku dilarang menjual rempah-rempah selain kepada POC. Jumlah tanaman rempah-rempah ditentukan oleh POC. Tempat menanam rempah-rempah juga ditentukan oleh POC. Faktor yang mendorong pergerakan nasional Indonesia adalah rasa senasib dan sepenanggungan penderitaan rakyat akibat penjajahan. Lahirnya golongan terpelajar yang sadar akan perjuangan sehingga sejak tahun 1908 perjuangan banyak ditempuh dengan cara diplomasi dan banyak pula dibuat organisasi pergerakan nasional yang dipelopori oleh orang-orang terpelajar. Kemudian nilai-nilai yang bisa diambil dari para pejuang Indonesia melawan penjajah dan penerapannya pada saat ini sebagai seorang pelajar itu sikap cinta tanah air dan patriotisme, misalnya memelihara lingkungan hidup dan tidak melakukan perusakan lingkungan, itu sikap cinta tanah air. Sikap nasionalisme atau rasa kebangsaan itu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa meskipun berbeda. Sikap tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati, misalnya menghargai perbedaan pendapat dan perbedaan keyakinan. Sikap bertanggung jawab dan perasaan senasib dan sepenanggungan dalam mengisi kemerdekaan, misalnya melakukan belajar bersama kelompok dan siapa saja tanpa membedakan jenis kelamin dan asal-usul keluarga. Sikap pantang menyerah, tahan penderitaan, misalnya terus memperbaiki diri dan belajar dengan rajin jika mendapat nilai ulangan yang tidak baik. Nilai ulangan yang tidak baik ya. Jadi nilai ulangan yang baik bukan nilai ulangan yang tidak baik. Jadi sikap pantang menyerah, tetap maju dia. Ya. Jepang bisa dengan mudah menguasai daerah Asia Tenggara termasuk Indonesia karena Jepang telah berhasil menghancurkan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii, tanggal 7 Desember 1941. Jadi kapal induk Amerika Pearl Harbor ya, itu pada tanggal 7 Desember 1941 dibom oleh Jepang. Negeri-negeri induk Inggris, Prancis, dan Belanda sedang menghadapi peperangan di Eropa melawan Jerman. Pada tanggal 8 Maret 1942, Jenderal Ter Voorten atas nama Komandan Pasukan Belanda Sekutu mendatangi penyerahan tidak bersyarat kepada Jepang yang diwakili oleh Lejen Hitoshi Imamaru. Penyerangan dilaksanakan di Kalijati, Subang. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Belanda di Indonesia. Nah, pada saat itu tahun 1942 yaitu Belanda kalah dengan Jepang sehingga pada penyerahan pada tanggal 8 Maret 1942 Jenderal Ter Voorten atas nama Komandan Pasukan Belanda dan Sekutu menandatangani penyerahan tidak bersyarat kepada Jepang yang diwakili oleh Lejen Hitoshi Imamaru. Jadi penandatanganan dilaksanakan di Kalijati, Subang. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Belanda di Indonesia. Ya. Jadi tahun 41 Jepang menyerang pangkalan Amerika, kemudian Jerman menghancurkan negara-negara induk di Eropa, dan Jepang juga menyerang Indonesia pada saat itu dalam pemerintahan Belanda, sehingga Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, diwakili oleh Jenderal Ter Voorten dan Jepangnya Lejen Hitoshi Imamaru. Bangsa-bangsa di Asia percaya dengan propaganda Jepang, yaitu 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Tujuan 3A ini adalah untuk menggerakkan rakyat membantu Jepang. Kita lanjut. Nah, Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi maaf materinya diacak untuk melatih anak teliti dalam menyimak materi ya. Pada materi Kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia ada 5 soal yang bisa dirangkum, yaitu sebutkan ciri khas dari kebudayaan yang ada di Indonesia, sebutkan sistem kasta berdasarkan ajaran Hindu, apa yang dimaksud dengan kepercayaan animisme dan dinamisme, apa saja peninggalan bersejarah Kerajaan Demak, cara apa saja yang dapat dilakukan dengan berdasarkan peninggalan sejarah. Sebenarnya materi Kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia banyak sekali ya. Kalau bisa digodok menjadi banyak soal, tapi ini yang dipakai. Ya, jadi ada 5 soal yang dipakai. Jadi ciri khas dari kebudayaan yang ada di Indonesia adalah seni bangunannya, bentuk bangunan candi Indonesia sebenarnya merupakan bentuk akulturasi unsur budaya Hindu, Buddha dengan unsur budaya asli Indonesia. Akulturasi. Seni rupa dan seni ukir, maksudnya pengaruh Hindu Buddha membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir.
Hal ini dapat dilihat pada relief dan seni ukir yang terpahat pada dinding-dinding pagar langkah di Candi Borobudur yang merupakan patan riwayat Sang Buddha. Sastra dan aksara berkembang. Karya sastra yang ramai yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana melahirkan seni pertunjukan yang wayang kulit. Sistem kata berdasarkan ajaran Hindu terbagi 4, yaitu ada golongan Brahmana, pendeta, ada golongan ksatria, bangsawan, prajurit, ada golongan Waisya, pedagang, petani, ada sudra, rakyat biasa, ada budak. Kepercayaan animisme adalah kepercayaan nenek moyang terhadap roh, dan dinamisme kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Jadi animisme kepada roh, sedangkan kalau dinamisme bahwa benda-benda itu memiliki kekuatan gaib. Peninggalan bersejarah Kerajaan Demak yaitu Masjid Agung Demak, Sakal Tal tiang masjid, bedug kentongan, bedug pintu beledek, dampar kencana, dan piring campak. Yaitu. Cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan peninggalan sejarah adalah menjaga keutuhan benda-benda peninggalan sejarah, tidak mencoret-coret, membuat kotor benda-benda peninggalan sejarah, tidak mengambil dan memperjualbelikan benda-benda peninggalan sejarah sebagai barang antik, melakukan pemugaran dengan tidak meninggalkan bentuk aslinya. Kemudian kita akan menginjak materi proklamasi. Apa makna proklamasi? Jadi juga banyak materinya. Kalau IPS itu banyak, IPA juga banyak, tapi dirangkum beberapa ya. Mengapa BPUPKI dirubah menjadi PPKI? Sebutkan isi dari Pancasila. Pak ulang. Jadi soal tentang makna proklamasi ada 5 materi yang dibahas menjadi 5 soal ya. Jadi mengapa BPUPKI dirubah menjadi PPKI? Sebutkan isi dari Dasar Sila Bandung, bukan Pancasila ya. Sebutkan isi dari Dasar Sila Bandung. Apa saja peranan PBB dalam masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Apakah latar belakang berdirinya gerakan non-blok? Jelaskan tugas belajar dalam misi kemerdekaan. Jadi BPUPKI dirubah menjadi PPKI karena dinilai terlalu terburu-buru ingin mengumumkan kemerdekaan. Jadi BPUPKI dirubah menjadi PPKI karena terlalu terburu-buru mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia, dan mendengar itu pihak Jepang langsung membubarkan BPUPKI dan segera menyusun langkah baru demi kejayaan negaranya yang mulia, melemahkan karena sekutu telah menyerang Jepang dan dengan bom atom wilayah Hiroshima. BPUPKI adalah organisasi yang dibuat oleh Jepang. Setelah Jepang mengumumkan pembubaran BPUPKI, maka dibentuklah PPKI yang berdiri secara mandiri tanpa campur tangan Jepang. Kalau BPUPKI itu didirikan oleh Jepang, Dokurisu Chumbiko Sakae ya. Sedangkan PPKI didirikan oleh rakyat Indonesia tanpa campur pemerintah Jepang. Kemudian isi dari Dasar Sila Bandung yaitu menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuannya serta asas-asas yang terdapat dalam piagam PBB, Persatuan Masa-Masa, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa, mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil, tidak melakukan campur tangan atau intervensi dalam soal-soal dalam negeri negara lain, menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendirian maupun secara kolektif yang sesuai dengan piagam PBB. Tidak menggunakan peraturan dan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara-negara besar, tidak melakukan campur tangan terhadap orang lain, tidak melakukan tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial dan kemerdekaan politik suatu negara. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan cara damai seperti berunding, persetujuan arbitrasi, dan menyelesaikan masalah hukum ataupun lain-lainnya. Cara damai menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan piagam PBB. Memajukan kepentingan bersama dan kebersamaan. Menghormati hukum dan kewajiban internasional. Pengaruh kompresi Asia Afrika ya. Peranan PBB dalam masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah membentuk badan perdamaian untuk menjadi wadah perantara perundingan antara Belanda dan Indonesia untuk menyelesaikan konflik di antara kedua negara tersebut. Organisasi yang dibentuk antara lain adalah Komisi Tiga Negara KTN, kemudian ada UNCI, United National Commission for Indonesia. Peranan PBB baik itu di bidang ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan perdamaian
dalam perang kemerdekaan di Indonesia adalah sebagai berikut. Peran PBB dalam bidang keamanan perdamaian sebagai berikut, yaitu telah berhasil menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda, misalnya Irian Barat, membantu menyelesaikan pertikaian dengan Timur Timur. Peran PBB dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, memperkuat atau memberikan bantuan-bantuan kesejahteraan dan membangun di negara-negara yang sedang berkembang melalui badan-badan khusus PBB seperti ILO, WHO, FAO, UNESCO, UNICEF, dan IMF. Nah, jadi ada badan-badan khusus PBB seperti ILO, itu Organisasi Tentang Buruh, WHO adalah Organisasi Tentang Kesehatan, FAO Organisasi Tentang Bahan Pangan, ya, UNESCO Pendidikan, UNICEF Universitas untuk Anak-anak, dan IMF untuk Universitas tentang Keuangan, ya. Jadi penghapusan dalam segala bentuk dominasi rasial. Jadi penghapusan dalam segala bentuk dominasi rasial, penghapusan diskriminasi terhadap wanita yang mencakupi hak politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum negara. Jadi peran PBB juga memberikan bantuan kesejahteraan. Kemudian ada penghapusan bentuk dominasi rasial, menghapus diskriminasi terhadap wanita, memberikan bantuan bahan pangan, UNICEF penanggulangan penyakit, WHO mengajukan kerjasama internasional pengetahuan, UNESCO, ya. UNESCO kemudian mengajukan kerjasama internasional tentang ilmu pengetahuan dan penggunaan teknologi atom nuklir dan misalnya perdamaian, menyebabkan pembangunan kuno Mesir yang terancam genangan air oleh bendungan Aswan dan pemekaran Candi Borobudur di Yogyakarta. Jadi itu bantuan dari PBB. Latar belakang berdirinya gerakan non-blok yaitu diilhami Konferensi Asia Afrika Bandung 1995, di mana negara-negara yang pernah dijajah perlu menggalang solidaritas untuk menyelesaikan segala bentuk kolonialisme. Adanya krisis Kuba pada tahun 1961, di mana Uni Soviet membangun pangkalan peluru kendali secara besar-besaran di Kuba. Hal ini mengakibatkan Amerika Serikat merasa terancam sehingga suasana menjadi tegang. Kedengan antara blok barat dengan blok timur didorong terbentuknya GNP. GNP, gerakan non-blok. Tugas pelajar dalam misi kemerdekaan adalah belajar dengan giat sampai jenjang pendidikan lebih tinggi, meraih prestasi gemilang. Indonesia adalah negara yang besar. Perjuangan saat ini lebih berat. Karena musuh yang kita hadapi adalah bangsa Indonesia sendiri. Banyak penyimpangan sosial serta korupsi karena kurang bertanamnya jiwa patriotisme dan cinta tanah air. Karena koruptor tidak jauh berbeda dengan penjahat-jahat yang hanya ingin menguasai ke Indonesia untuk kepentingan dirinya sendiri. Menjadi pelajar yang baik, menempuh pendidikan sampai ke jenjang tinggi merupakan kewajiban kita. Karena sebuah bangsa yang besar, karena para generasi muda yang berprestasi dan giat dan gigih membangun Indonesia ke arah yang lebih maju dan lebih baik. Nah, demikianlah materi PS yang Bapak bisa rangkum berupa bentuk-bentuk soal uraian, ya. Semoga bermanfaat ulasan soal uraian tersebut, dan tolong, ya, ini pesan dari Bapak dalam menyimak video, agar menyimak video sampai terakhir, ya, dari awal sampai terakhir. Mengapa? Karena banyak materi yang terkandung di dalamnya. Kalau setengah-setengah kita menonton, setengah kita menguasai materi yang disajikan dalam video tersebut. Nah, untuk itu Bapak tutup dengan perang santi. Om Santi, ya, Santi, Santi Om. Kita kembali ke studio.